Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 September 2021, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Mari kita persiapkan diri untuk mendengar sebagian firman Tuhan, dan hari ini ada perjamuan kudus. Persiapkanlah dengan baik. Mari kita yel-yel untuk menyemati diri kita sendiri. 1, 2, 3. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sehati. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sungguh mengasihi Engkau. Kami yakin dan percaya campur tangan dalam Tuhan untuk ibadah online ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan mengurapi kami, dan urapan baru setiap hari, sehingga kami menerima dengan ucapan syukur dan jadi pelaku firman Tuhan. Kami diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mendengar sebagian firman Tuhan dengan tema kasih Allah. Kasih Allah, ya. Ayat firman masnya yang kita akan ambil adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kasih begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yang akan kita bahas ialah ke-1, kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, yang manusia harus lakukan. Manusia harus lakukan, ya. Baik, ya. Kita sudah lihat tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Tuhan sangat-sangat mengasihi dunia ini, karena Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isi, beri yang terbaik untuk manusia. Ya, Taman Eden yang indah, yang bagus, yang luar biasa. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, tidak ada problem, ya. Karena manusia jatuh dalam dosa sehingga ada masalah, ya. Baik, kita lihat terus, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal karena jatuh dalam dosa, dan Tuhan mengirim anaknya, mengutus anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Amin. Nah, supaya kita tidak binasa, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita syaratnya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, baik, kita lihat yang pertama, kasih Allah kepada manusia, ya. Kasih Allah kepada manusia, ya. Yang pertama, kita harus menerima dan mengalami kasih dari Allah, ya. Kasih Tuhan selalu memberi kasih, ya. Dan bukan ungkapan saja, tapi bukti karyanya yang nyata di kayu salib menebus dosa kita. Amin. Sehingga kita dilayakkan dengan Allah Bapa di surga, dan kita bisa komunikasi langsung karena kita adalah imamat yang rajani, ya. Nah, Kristus telah hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, namun Dia juga hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita, sehingga Dia mau terima kita, ya, dan kita diselamatkan, ya. Nah, kita lihat, ya,
firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari ya. Jadi Tuhan baik, kita harus merenungkan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan ya. Ya, kita lihat ya, bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, mencintai Tuhan tanpa pamrih ya, dia pasti merasakan kasih Allah, kasih Tuhan yang luar biasa kepadanya ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat, karena terlebih dahulu dia telah mengasihi kita dengan luar biasa. Amin. Dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita ini semua anugerah diberikan dengan cuma-cuma ya, dengan darah yang mahal di kayu salib. Amin. Ya. Kita tahu Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape ya. Kasih agape yang luar biasa ya. Jadi marilah kita tahu kasih Allah yang begitu besar kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus ya, selayaknya kita harus mengucap syukur. Amin. Harus seperti yang Tuhan kehendaki, serupa seperti Kristus. Amin. Lakukan yang benar ya, jadi contoh yang baik di dunia ini, jadi terang dan garam dan surat pujian yang bisa dilihat sama orang-orang. Amin. Nah, bukan batu sandungan ya. Jadilah penuh Roh Kudus seperti Petrus ya, dipenuhi Roh Kudus sehingga dia percaya segenap hati. Kita pun harus demikian ya, percaya kepada Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita ya, dengan jiwa, raga kita, budi kita, kekuatan kita ya, karena kita tahu Tuhan tuh juru selamat kita yang luar biasa. Amin. Nah ya, jadi tanda-tanda mengasihi Tuhan ya, ya kita, Tuhan itu mencintai kita, Tuhan itu setia ya, bahkan Tuhan menjadi pendoa syafaat kita yang luar biasa. Yang masalahnya apakah kita menjauh dari Tuhan ya, penghalangnya adalah kejahatan atau dosa yang kita lakukan ya. Ya, dia sungguh mengasihi kita, mau kita diselamatkan, kita diberkati dengan berkat dari Tuhan yang berkelimpahan, mujiat demi mujiat yang Tuhan akan berikan kepada kita, mungkin sudah diberikan kepada kita. Amin. Yang penting kita taat saja. Amin. Jadi apakah firman Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kita? Apa buktinya, tindakan nyata bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya, kita jawab ya dengan jujur, dan apabila belum, kita perbaiki. Amin. Jadi kita masuk bahwa kita manusia, apa yang harus manusia lakukan, karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita, yang memberi contoh-contoh di Alkitab apa yang Tuhan Yesus lakukan ya, kebenaran firman Tuhan ya, tindakan-tindakan apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan ya, itu contoh yang luar biasa ya, sehingga kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah ya. Marilah kita hidup dalam firman Tuhan, taati firman Tuhan, sehingga kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Ya, kita kedua, kita mau yang harus manusia lakukan ya, apa saja ya, mengasihi Tuhan Yesus ya. Ya, jadi yang pertama mengasihi ya. Love is giving. Ya, love is give. Ya, cinta, kita mencintai Tuhan, Tuhan memberi. Kita pun demikian, harus jadi orang yang mau memberi ya, memberi waktu, memberi
dana, pikiran, tenaga kita ya kepada orang, kepada saudara, famili semua ya. Kita mau memberi kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Jadi kalau tanpa memberi ya berarti tidak ada kasih ya. Jadi kita haruslah memberi ya, memberi perhatian ya dan yang lainnya ya. Itu menandakan kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan ya. Dan yang kedua, kita mengasihi berarti memberi waktu ya, memberi waktu kepada Tuhan. Amin. Demikian juga kita memberi waktu kepada jiwa-jiwa menginjili firman Tuhan ya. Ya, memberi waktu untuk anak, untuk istri, untuk suami dan lain ya. Dan terutama memberi waktu kepada Tuhan ya dengan berdoa, baca firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, mengasihi berarti bersedia untuk berubah ya. Kalau kita mengasihi pasti kita mau berubah dari yang tidak baik jadi baik, yang tidak taat jadi taat, yang tidak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Amin. Jadi kita mau berubah dari yang tidak baik jadi baik ya. Nah, itu yang kita harus lakukan ya. Jadi kita bicara juga yang selanjutnya, beri waktu komunikasi dengan satu dengan yang lain ya, mau berubah yang baik jadi kondusif. Jadi kita jadi pencinta damai. Amin. Jadi damai waktu ada kita ya, karena kita mau peduli, mau perhatikan ya. Nah, jadi mengasihi dengan segenap hati ya, kita mau kasih Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Amin. Full ya, full heart orang bilang ya. Jadi kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, jangan bimbang, jangan ragu. Amin. Dengan sepenuh jiwa kita, dengan seluruh akal budi kita, segenap kekuatan kita. Amin. Kita percaya penuh kepadanya. Amin. Jadi mengasihi Allah dengan segenap hati adalah perintah yang paling utama. Tapi apa maksud sesungguhnya dari perintah tersebut? Sayang kita pada zaman ini sering mengabaikan mengenai kasih karena kesibukan ya. Jadi jangan merasa kita sudah baik, tapi teruslah perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Amin. Apa yang pendapat orang juga kita terima, kita tampung. Kalau kita ada salah, kita perbaiki. Kasihnya biar nyata, orang lain mengatakan orang ini penuh kasih. Amin. Orang baik ya, itu yang kita inginkan ya. Tindakan kita, kelakuan kita, sifat kita ya, apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan kehendaki ya, melalui firman-Nya kita taati. Amin. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Nah, ini jelas sekali ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukanlah firman Tuhan. Amin. Dengan benar, dengan tepat, dengan taat seperti Nuh yang diperintahkan bikin bahtera ya, sehingga waktu dia taat, dia setia, dia lakukan, dia selamat dan seisi keluarga diselamatkan. Amin. Ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Nya. Amin. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau bilang kasih-kasih tapi tidak taat, ya itu tidak mengasihi. Amin. Mengasihi aku, pegang perintahnya ya, artinya firman-Nya, lakukanlah firman Tuhan. Amin. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Amin. Sehingga hati Tuhan disenangkan ya. Penting sekali kita menyenangkan hati Tuhan dengan doa, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Dia. Amin.
Jadi selain itu, kita kalau mengasihi Tuhan pasti tidak membenci saudara atau siapapun juga ya. Jadi penuh kasih ya, pasti Allah akan mengalir dengan luar biasa kalau kita tidak mengeraskan hati ya. Kalau kasih itu tidak ada kemarahan, kebencian ya. Ya, kita lihat selanjutnya. Jadi apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dengan benar ya. Jadi kita harus beriman, kita harus percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita yakin dan percaya, kita taat ya, biar kasih Allah sungguh-sungguh mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Jadi firman Tuhan ya di Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Jadi janji Tuhan akan bersama-sama kita ya, melakukan perkara yang luar biasa dahsyat dalam pertolongan Tuhan. Masalah problem pasti dibereskan karena Tuhan bersama kita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi paling penting kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, biar Tuhan bela kita. Amin. Ya, kita lihat hal-hal yang di Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dahulu sekarang waktu dan aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ya, jadi carilah Tuhan dengan segenap hati, jangan bimbang, jangan ragu, fokus saja padanya. Amin. Ya. Kita harus memiliki tujuan hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 13-14a, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi harus dengan segenap hati ya. Dan selanjutnya marilah kita selalu menyelidiki Alkitab, kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab terus-menerus sehingga ada kekuatan yang luar biasa dahsyat yang akan muncul. Amin. Yang menyertai kita ya. Belajarlah taat ya, sehingga kita hidup diberkati. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Nah, janganlah jadi orang yang bodoh, yang tidak taat ya. Jadilah murid Tuhan Yesus yang setia, yang taat. Amin. Percaya kepadanya, Guru Agung, Tuhan yang hidup ya. Nah, hiduplah dalam komunitas Kristen ya. Orang-orang Kristen ya, banyak mereka yang ajak doa, ajak baca firman Tuhan, yang menasehati, yang saling mendoakan ya. Selanjutnya melayanilah sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, Yohanes 15 ayat 7 ya, Tuhan berjanji demikian. Tuhan berjanji kalau Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kita harus bersatu dengan Tuhan. Amin. Jadi satu. Amin. Sehingga kita ada kekuatan penyertaan dari Tuhan Yesus bersama kita melakukan perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Nah, harus nempel di pokok anggur. Amin. Artinya Tuhan adalah sumber segala-galanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa hanya
pada Tuhan saja kita percaya, kita bersandar, kita minta petunjuk, kita berseru, manggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Ya, Tuhan campur tangan, Tuhan akan tolong kita, Tuhan bela kita tepat pada waktunya, Tuhan luputkan masalah problem yang kita hadapi. Bahkan seketika apabila kita di perjalanan ada mobil mau nabrak kita, kita berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, diluputkan. Ya, mujizat demi mujizat, banyak kesaksian demi kesaksian, diluputkan dari mara bahaya ya. Dan bahkan kita tahu ya, Hortos ya, di mana pramugari kapal terbang diluputkan dari mara bahaya, selamat, yaitu luar biasa ya. Karena pertolongan Tuhan Yesus, berseru ke Tuhan, tolong Tuhan. Ya, mereka kalau lagi kesulitan ya, penerbangan ada masalah mesin, mereka berseru semuanya, berdoa sungguh-sungguh ya. Marilah kita selalu ingat pada Tuhan, berseru terus pada Tuhan, terus panggil Tuhan Yesus Kristus, tolong selamatkan, amin. Luputkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang buruk ya. Firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi juga bukan lipstick cuma asal ngomong asbun ya. Jadi harus lakukan. Iman tanpa tindakan adalah kosong ya. Jadi marilah kita dengan iman percaya sehingga kita tidak takut, amin, menghadapi masalah ya. Ibrani 13 ayat 5b, Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan akan membela kita, akan menolong kita. Ya, kita akhirnya sanggup untuk mengatasi semua persoalan ya yang di dunia ini ya. Andalkan Tuhan. Amin. Ya, Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Ya, ini luar biasa. Ulangan 10 ayat 12 ya. Jadi kita sungguh-sungguh ibadah, percaya kepadanya ya. Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Mengasihi Dia, amin. Ya, kita terus mengasihi dan ibadah terus kepada Tuhan. Amin. Tuhan membereskan ya. Penting segenap hati kita harus percaya sepenuhnya ya. Nah, sekarang tadi itu janji-janji Tuhan. Janji kita kepada Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, dan yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Selanjutnya janji kita yang harus kita janji adalah Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan hidup kita, artinya hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, jadi setiap hari ya. Dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Amin. Apabila kita lakukan itu, sungguh kasih Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang tadi kita
terus mendengar, kasihilah Allah, berimanlah, percayalah, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, iman teguh kepada Tuhan. Tuhan berserta kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Haleluya, amin. Kasih Allah akan terbukti nyata dengan kuat kuasanya, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Janganlah khawatir, percaya kepada Tuhan segenap hati. Ya, bulat katanya ya. Jadi sungguh-sungguh hanya melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Jadi khotbah hari ini, kasih Allah dan yang manusia harus lakukan. Ya, ayat masnya diambil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, yang telah kita bahas. Satu, kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, yang manusia harus lakukan. Amin. Lakukanlah taat pada Tuhan, mengasihi Dia, dengan memuji Dia, memuliakan Dia, ya, sehingga Tuhan selalu menyertai kita, kita sukses dan berhasil, kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Nah, mari kita akan tutup dalam doa untuk firman dan masuk pada perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang penuh kuasa. Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu dan kami mau taat pada firman Tuhan sehingga segala berkat kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Ya. Siapkan dan mari kita berdoa. Dengar sebagian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita mengambil bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, tanda hormat siap untuk perjamuan kudus ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah menyelesaikan menaati firman Tuhan. Biar kami diberkati dengan berkat yang berkelimpah, dijauhkan dari roh jahat, dari orang-orang jahat. Penyertaan Tuhan, kami yakin dan percaya, saya keluarga diselamatkan. Kami yakin dan percaya kami lakukan ini karena kami beriman tidak akan sia-sia. Semuanya diterima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Oke, shalom. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.